Dulu orang tuaku ngajarin kalau mau kaya itu haruslah irit. Tapi setelah aku praktekkan, setelah aku besar, bukannya tambah kaya, yang ada tambah miskin. Bayangin, karena irit, aku jadi nahan lapar. Waktu itu jarak dari kantor ke rumah itu jauh banget. Dan aku udah lapar. Tapi aku tahan untuk gak makan di jalan naik KRL dengan perut keroncongan. Demi sampai rumah dan bisa makan enak di rumah aja. Supaya irit. Duit aku ya akhirnya segitu-segitu aja. Yang ada malah nambah obat mah. Gemeter sebadan badan. Nih ya, orang irit juga rezekinya sempit. Jadi gak mau traktir temennya, gak mau hang out pelit, gak mau bergaul pelit. Padahal bisa jadi dari network itu, dari pergaulan itu, ada pintu rezeki yang terbuka buat kamu untuk nambah penghasilan. Kamu gak pernah tahu itu. Kenapa? Karena kamu terlalu pelit dan irit. Orang irit juga biasanya gak kreatif. Kenapa? Karena daripada otaknya dipakai, Gimana caranya cari duit? kalau pikirnya gimana. Gimana caranya supaya gue irit ya hari ini? Yang ada kalau kamu turunin kualitas hidup kamu ngerasa diri kamu miskin, orang lain juga yang lihat Ih, irit banget nih orang. miskin. Bahkan ada orang yang saking iritnya nggak mau bayar karyawan, akhirnya nggak mikirin strategic planning buat perusahaan. Hidupnya sehari-hari cuma sibuk kerjain kerjaan operasional. Sistem jalan begitu-begitu aja, pendapatannya juga begitu-begitu aja. Itulah derita orang pelit dan irit. Ternyata yang bener untuk jadi kaya bukan dengan cara irit, tapi dengan nambah penghasilan. Tambah pendapatannya sayang ya. Kalau cuma kecil diputer-puter yang ada apa? Tambah paracetamol. Tapi kalau ditambah pendapatannya, masih ada, masih nyaman. Itu yang aku lakukan dulu. Ketika aku kerja, aku mulai kerja sampingan. Macem-macem aku jalanin bisnis. Untuk apa? Untuk nambah pendapatan. Karena aku sadar, seirit apapun aku hidup, tabungan aku tuh gak bakal semiliar juga tahun depan. Tapi kalau aku nambahin pendapatan, semiliar bukan angan-angan. Terus kaum pikmi pada bilang, Tapi kan susah kan namain pendapatan. tapi emang yang mau kaya itu pasti yang mau-mau aja, yang sanggup-sanggup aja, yang mampu-mampu aja, yang mau kerja keras aja dan pikir cerdas aja sih. Nggak semua orang bisa. Tapi terserah kamu sih. Kalau kamu memilih jalan irit untuk kaya, ya silakan. Makan tempe, lapar-lapar di KRL, naik Gojek ya kan? Silakan. Kalau aku sih mendingan disupirin di dalam Alphard ya kan? Bisa tidur, bangun mikirin Bisnis apa lagi ya yang mau aku garap? gitu ya kan. Pikiran jadi lebih tenang, lebih enak, lebih cerdas, lebih kreatif kalau kita punya banyak waktu ya kan. Kalau perut keroncongan mau mikir apa? Ingat, ide kreatif itu keluar dari perut yang kenyang, bukan dari perut yang keroncongan. Jadi kurangin iritmu, tambahin pendapatanmu. Jadi ini benar-benar waktu saya ketemu ini video lucu juga gitu ya. Maksudnya sambil ngelucu sambil nyindir. Nyindir orang irit dan pelit ya. Sebenarnya irit kalau memang kita untuk nabung untuk investasi ya, itu duit kita puterin nggak masalah ya. Memang kita harus menabung ya, jangan boros. Tapi kalau irit untuk kaya itu nggak pernah terjadi Bapak Ibu ya. Kalau kita dengerin mungkin ya orang tua, nenek kita, kakek kita ingat selalu, kamu harus irit karena hemat ya, hemat ya. Hemat itu kan pangkal kaya. Itu istilah yang menurut saya menyesatkan. Belum pernah ada orang hemat itu kaya ya. Saya punya teman di Kanada yang saya udah kenal lebih dari 20 tahun, itu hidupnya hemat banget. Semua dihematin loh. Ya sampai piring aja mungkin pakai piring kertas yang kalau bisa dicuci 2 kali dipakai lagi gitu ya. Saking iritnya dia nggak kaya-kaya. Dan itu bukan cuma satu, banyak ya. Orang-orang yang seperti itu di Kanada tuh banyak sekali ya, orang Indonesia terutama. Karena kenapa? Dia berasa hidupnya keras di sana. Makan aja juga ya susah gitu ya, bisa makan di luar itu udah kemewahan buat dia. Jadi dia iritin. Nah, ada satu motivator itu namanya Jim Rohn. Dia bilang seperti ini. Kalau kita masih penghasilannya kecil ya, berapapun kita iritin itu masih recehan. Anda penghasilan 5 juta, Anda irit, ya itu paling cuma berapa ratus ribu gitu ya. Jadi nggak ada gunanya irit juga. Bahkan Chairman Park sendiri ngajarin apa? Waktu dia masih miskin, ingat nggak? Yang dia pulang ke apartemennya, terus apartemennya dingin, dia marahin istrinya. Istri, kenapa nih rumah dingin banget? Terus istri bilang apa? Ya memang dingin, karena saya nggak nyalain heater. Coba kalau kamu bawa duit, mungkin saya nyalain heater. Ya kata Mister Park apa? Udah jangan diirit-irit, kita nggak ada duit, udah pakai aja, habisin aja. Dia bilang. Jadi memang kalau kita masih belum besar penghasilannya, jangan ngirit. Jangan ngirit. Anda nggak akan kaya dengan ngirit dengan penghasilan Anda masih kecil, masih imut ya. Yang Anda harus lakukan adalah tambah pendapatan. Cari peluang yang bisa menambahkan pendapatan Anda. Ya, jadi kalau Anda lihat barang mahal, itu bukan barangnya mahal. Andanya belum mampu di situ, ya.
Jadi bukan Anda ngirit baru beli, Anda tambah pendapatan Anda supaya Anda bisa beli. Makanya cara berpikir orang kaya dengan orang miskin itu berbeda. Kalau orang miskin lihat barang mahal bilangnya, wah gua nggak sanggup beli, nggak mampu. Kalau orang kaya mikirnya apa? Gimana caranya gue bisa beli ya? Dia langsung mikir. Langsung kalau kita pertanyaan ada gimana caranya saya bisa beli ya, itu otak langsung buka jalan, langsung cari jalan. Ya tambah pendapatan ya. Kalau orang miskin selalu mikirnya enggak, gue nggak sanggup, gue nggak mampu. Selalu ngomongnya begitu ya. Makanya nggak heran mereka nggak mampu-mampu. Jadi kalau Anda sekarang lihat barang yang mahal yang Anda belum bisa beli, jangan bilang Anda nggak mampu. Anda tanya ke diri sendiri, gimana caranya saya bisa beli itu? Ya, makanya video ini bagus sekali untuk membuka mata-mata orang yang irit dan pelit, yang berpikir bahwa ngirit ini bisa kaya, itu nggak pernah akan kaya. Sampai selama-lamanya ya. 구독, 좋아요 눌러주세요.